Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim, the best religious radio network. Alhamdulillah mitra Muslim, malam hari ini senang sekali saya Denny Rahmati yang bersama Anda di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya. Ada juga rekan-rekan di Suara Muslim Lumajang, Suara Muslim Tuban, kemudian di Suara Muslim Batu. Mitra Muslim malam hari ini yang turut menyaksikan kami dari YouTube Suara Muslim TV dan yang saat ini menyimak melalui radio streaming dimanapun saja berada ya. Semoga mitra muslim aktivitas malam hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apapun yang sudah kita lakukan mitra muslim yang saat ini masih mungkin perjalanan dari tempat kerja ke rumah, semoga juga diberikan keselamatan. Kemudian insya Allah ilmu yang nantinya kita akan bahas di kesempatan kali ini di Majelis Ilmu mendapatkan ilmu yang berkah dan bisa kita praktekkan ya. Amin ya robbal alamin. Mitra Muslim, malam ini kita akan ngobrol tentang Tibun Nabawi ya, Majelis Ilmu Tibun Nabawi, dan kita temanya jam kerja organ tubuh. Nah, pernahkah kita menyadari bahwa tubuh kita ini ternyata punya jam kerja, Mitra Muslim? Sama mungkin ya, seperti kalau tadi saya sudah menyebutkan ada kantor, itu juga ada jam kerjanya, pabrik juga ada jam kerja. Tentu juga setiap organ tubuh ini memiliki jadwal kerja yang teratur ya. Mungkin salah satu yang sudah disinggung oleh Ustadz yaitu hati yang paling aktif bekerja di malam hari untuk mendetoksifikasi racun ya mitra muslim, dan usus besar yang mulai bekerja optimal di pagi hari untuk membuang sisa makanan. Nah, kalau kita mengetahui organ-organ jam kerja ini, tentu gaya hidup kita ini bisa lebih teratur mitra muslim, lebih sehat dan lebih sesuai dengan fitrah yang Allah ciptakan. Lalu bagaimana sebenarnya jam kerja organ tubuh manusia dan dampaknya apa mitra muslim ketika kita itu mengabaikannya? Malam hari ini kita sudah bersama ada Ustadz Ahmad Nidom, founder Tibun Nabawi Holistic Care yang telah hadir di studio malam ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Nidom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. 2 minggu libur nggak siaran sama Ustadznya. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi insya Allah malam hari ini Ustadz ya. Dan kita ngobrol pas banget ini tentang jam kerja organ tubuh Ustadz ya, yang harus diketahui. Nah, maksudnya ini bagaimana Ustadz? Apakah betul organ tubuh kita itu punya jam kerja masing-masing? Ada, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kelas Tibun Nabawi, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, tabi'in. Semoga kita mendapatkan salawat beliau kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Jam kerja organ tubuh. Jadi sama seperti tadi ya, di prolognya Mas Dani udah nyebutkan bahwa di kantor pun ada jam kerja ya. Tubuh kita itu juga ada jam kerjanya. Nah, ini yang kadang-kadang banyak tidak disadari oleh orang-orang. Jadi dipikir 24 jam itu untuk kerja terus. Enggak, jadi ada jam kerja tubuh kita. Jadi organ tubuh kita itu banyak, ada jantung, ada hati, ada ada ginjal, ada usus, ada limfa dan sebagainya. Jadi itu masing-masing punya jam kerja. Jadi kalau jam kerja itu kita tabrak-tabrak istilahnya kalau bahasa Jawanya ya. Jadi kita semua dipakai untuk kerja atau kita nuraikan semuanya, akibatnya adalah terjadi kerusakan organ tubuh. Jadi makanya sering saya sampaikan di podcast-podcast sebelumnya itu bahwa kebanyakan penyakit itu timbul karena melawan kodrat. Jadi kodratnya seharusnya pagi itu untuk kerja, malam untuk istirahat. Nah, sekarang itu kan karena perubahan zaman Noh itu sekarang 24 jam itu bisa jadi siang terus gitu. Buat kerja terus. Kerja terus, maka kadang-kadang itu 24 jam enggak cukup. Nah, itu yang terjadi, akhirnya tubuh kita diforsir, akhirnya terjadi penyakit yang sekarang kita rasakan sekarang. Jadi pada podcast yang sebelumnya sudah pernah saya singgung coba yang masih pernah hidup tahun 90 ke bawah Mas Dani udah lahir belum itu? 90 ke atas susah. Oh, 94-an ke atas itu. Iya. Jadi belum ke bawah berarti 80 ada 83. Ya, jadi belum ngonangnya cuma TVRI doang aja ya. Dulu hiburannya cuma TVRI Mas Dani. Hiburannya cuma TVRI, kita makan ayam itu setahun sekali juga gitu. Jadi
Orang kalau lihat TVRI dulu itu hiburannya TVRI sama radio jam 8, jam 10 itu udah tidur. Itu yang membuat akhirnya sehat. Makanannya pun rata-rata makanan yang organik, makanan-makanan yang memang dipelihara sendiri, tahu sendiri makanan dari apa lah. Kalau sekarang terjadi perubahan itu, apalagi semenjak menginjak internet nih tahun Iya. 2000-an itu, internet sudah menjadi gaya hidup kita. Itulah akhirnya terjadi perubahan perilaku, terjadi perubahan penyakit. Jadi kalau zaman dulu itu penyakit yang paling ganas itu tumor. Mm-mm. Itu sekarang yang zaman sekarang itu kanker. Ya Allah. Kanker stroke itu karena perubahan perilaku ya 3P, jaga pola makan, pola pikir sama pola hidup itu yang terjadi. Jadi makanya kalau sekarang Bapak Ibu mitra Muslim yang sekarang lagi sakit, ayo kita bermuhasabah diri, ayo kita introspeksi. Apa sih kira-kira yang sudah kita makan sehari-hari? Apakah sudah sesuai dengan jam kerja yang dimiliki oleh organ tubuh kita? Jadi jam kerja organ tubuh kita itu 24 jam guys. Jadi dimulai sebenarnya dari sini nanti akan ketahuan semua kira-kira penyakitnya apa. Jadi kita mulai dari yang memegang peranan penting dalam tubuh kita itu ginjal. Ini sering saya singgung ya di podcast-podcast itu sering saya singgung. Tubuh kita yang memegang peranan penting itu apa? Ginjal. Ginjal itu fungsinya banyak, guys. Salah satu dia adalah mendetok racun secara alami dalam tubuh kita. Jadi racun-racun sisa metabolisme di dalam tubuh kita yang sudah tidak dipakai itu dibuang lewat ginjal, nanti disaring lewat ginjal, nanti dibuang lewat urin. Jadi yang pertama sebagai untuk membuang cairan, juga sebagai mengontrol tekanan darah juga untuk mengatur tingkat pH sama mengatur sel darah merah juga. Jadi kerjanya ginjal jam berapa? Ginjal itu kerjanya jam 5 sore sampai jam 7 malam. Oke. Gitu. Jadi ginjal itu menyaring racun, membuang racun itu jam 5 sore sampai jam 7 malam. Itu kerjanya seperti itu. Jadi ginjal itu unsurnya apa? Ginjal itu unsurnya adalah air. Jadi untuk bisa dia mengeluarkan sisa-sisa metabolisme, dia butuh air. Jadi air yang dibutuhkan itu biasanya adalah sekitar 2 liter atau paling biasanya patokannya itu adalah 30 kali berat badan pasien. Jadi kalau misalkan berat badan kita adalah 50, tinggal dikalikan 30, jadi ketemunya 150 cc air. Jadi seperti itu. Tapi paling gampangnya buatlah 2 liter lah, 2 liter per hari ya. Caranya supaya kita bisa memenuhi kebutuhan air kita tiap hari 2 liter gimana caranya? Caranya adalah saya ajarkan podcast yang minggu kemarin sudah saya ajarkan. Jadi caranya supaya kita tidak pada saat butuh air itu tidak langsung 2 liter diglokok gitu caranya adalah dengan cara pakai teknik sholat. Jadi sebelum sholat itu ambil 1 gelas gini ini 1 gelas kan 250 cc. Jadi mitra muslim yang melihat YouTube mungkin bisa lihat jadi ambil minum sebelum sholat itu 1 gelas yang 250 cc. Sebelum sholat, nanti sesudah sholat 1 gelas. Jadi satu ini kan 250 kali 2 ketemu setengah liter. Kalau dikalikan 5 kali sholat waktu ketemunya 2,5 liter. Jadi sudah aman. Jadi di situ. Jadi tekniknya seperti itu. Kalau kita langsung 2 liter diminum semua ya pasti pelempokan beser pasti. Malah nggak optimal berarti Ustaz gitu. Kenapa? Kalau diminum langsung berarti kalau kebanyakan merusak gitu. Jadi sekali lagi nih ya. Jadi ada aturan pakainya. Jadi ada aturan pakainya. Jadi semua itu ada batas-batasnya kita harus makan atau minum. Jadi kalau ginjal itu butuh airnya sekitar 2 liter. Kalau kelebihan air malah merusak organ lainnya. Sama seperti kalau melebihi dari jam 7 malam itu malah merusak ginjal. Nah, mungkin pertanyaannya gini, bagaimana kalau misalkan di atas jam 7 kita masih lapar. Kalau masih lapar minumlah jus buah atau membuat jus atau yang minuman yang jus-jusan itu ya, jus buah atau apapun enggak apa-apa. Makan sudah nasi sudah enggak kalau bisa berhenti. Itu jadi yang punya penyakit diabetes, nah ini saya sarankan maksimal habis isa berhenti makan, berhenti minum. Jadi kasihlah waktu sekitar 2 jam, 3 jam sebelum tidur
perut ini kosong, berhenti untuk berproduksi. Itu. Oke. Yang jadi masalah adalah habis makan tidur. Itu yang terjadi adalah pankreasnya Ya ngos-ngosan. Allah. Jadi kalau pankreasnya ngos-ngosan, padahal pankreas ini menghasilkan zat insulin yang fungsinya untuk memecah lemak dalam darah. Jadi kalau kita kebanyakan makan, nah akhirnya pankreasnya rusak. Kalau pankreas rusak nanti disuntik insulin Wah. lagi, udah obat-obatan lagi. Makanya di Tibu Nabawi itu kita mengajarkan cara mengobati penyakit tanpa obat. Dengan cara apa? Merubah perilaku yang sudah dicontohkan sama Rasulullah. Allahumma sholli alaihi. Oke. Tadi Ustadz menyebutkan ada beberapa organ itu yang jam kerjanya sudah ini Ustadz ya, jam seperti ginjal tadi jam kerjanya jam 5 sampai jam 7 malam Ustadz ya. Nah, andai kata Ustadz ada orang itu yang tidak mengikuti ritme kerja jam tubuh, misalkan sering begadang, kemudian tidurnya itu larut malam Ustadz. Apakah nanti juga akan ini Ustadz, efeknya bisa komplikasi atau lebih parah Ustadz? Bisa. Jadi tadi itu kan ginjal nggih. Oke, selanjutnya kita menginjak yang organ yang kedua. Organ kedua adalah hati atau liver. Liver itu punya 500 fungsi. Salah satunya dia mendetok racun secara alami. Jadi racun-racun dalam tubuh kita itu didetok sama liver, dibuang sama liter lewat urin sama BAB. Jadi kalau kita jam kerjanya jam berapa? Jam 23 sampai jam 3 pagi, jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Jadi kalau jam segitu kita masih begadang, proses detok tidak bisa dilakukan oleh liver. Makanya biasanya kalau orang-orang begadang biasanya punggungnya sini sakit, ini ya kolesterolnya tinggi, itu nanti efeknya banyak, kolesterolnya tinggi, terus kadar gulanya tinggi, asam urat tinggi, tekanan darah tinggi, jadi nanti juga biasanya asam lambung juga. Jadi kalau udah nanti merembet yang kemana-mana, udah nanti pengobatannya lama. Yang podcast yang sebelumnya sudah pernah saya ini guys, sebenarnya saya singgung, saya pernah nangani satu pasien itu yang saja asam lambung ya 1 tahun ganti 13 dokter itu ya gara-gara gitu tidurnya kemalaman, terus apa itu ada masalah kerjaannya, anaknya sakit, ya udah klop, akhirnya lambungnya naik, udah sakit semua. Jadi berobat kemana-mana tidak sembuh karena ya itu tidak tahu ilmunya, akhirnya ya itu yang terakhir itu kondisi sudah parah. Alhamdulillah saya bisa beliau bisa sembuh kembali dalam jangka kurang lebih 3 bulan. Sekarang sudah ini Ustadz ya. Sudah mengikuti aturan, sudah tidur berarti Ustadz. Sudah tidur, jadi kalau beliaunya itu jam 9 malam tidur. HP sudah mati minggir semua, ya. HP mati semua, jadi HP, TV mati semua. Ya itu merubah perilaku itu kan. Terus yang kedua kalau berhubungan dengan asam lambung, sudah saya sering singgung sebelumnya, biasanya berhubungan dengan pikiran. Jadi orang-orang yang kena asam lambung, obatnya apa? Rileks, nyantai, banyak istighfar. Tapi orang kalau nggak mikir nggak bisa loh. Iya, semua dipikir. Cuman kan harus gimana Ustaz berarti Ustaz? Jadi gini, sebelum kita lahir kan sudah ditentukan rezeki kita berapa, di mana, jodoh kita siapa, mati kita kapan, itu ditentukan sama Allah. Yang jadi masalah kan orang kadang-kadang nggak percaya sama Allah kan, dipikir besok makan apa, nanti anakku jadi apa, nanti mau jadi apa. Jadi, ya itu akhirnya yang nggak selesai. Padahal tugas kita di dunia adalah ibadah, titik. Nah itu yang banyak orang kadang-kadang, saya ngejar dunia loh, ngapain ngejar dunia, kita di dunia kok dikejar. Yang dikejar adalah akhirat. Padahal kalau kita sholat nggak, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kan gitu kan. Hidup dan matiku diserahkan pada Allah. Yang jadi masalah orang ya sholat tapi mikir. Betul. Jadi asam lambung sekarang banyak. Ini yang kadang-kadang banyak sekali, apalagi semenjak COVID kemarin banyak banget. Apalagi sekarang ekonomi sekarang seperti ini, banyak juga. Makanya kita yakin rezeki kita kan tidak akan tertukar. Yang tugas kita adalah ibadah, titik. Nanti Allah yang akan ngatur semuanya buat kita. Yang jadi masyarakat tidak yakin. Gitu kan? Makanya kan sering yang saya sebutkan, 88% penyakit karena faktor pikiran. Kalau kita yakin apa yang kita yakin dengan semua takdir Allah, insya Allah kita
selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau kita tidak yakin, akhirnya kita bermain sendiri dengan pikiran kita. Nanti jadi apa, nanti gimana. Akhirnya jadi pemain, jadi sutradara. Jadi diatur, dipikir-pikir sendiri, dirasakan diri, sakit juga dirasakan sendiri. Itu kan. Oke. Gitu. Mikir boleh, tapi kepikiran tadi yang berlebihan tadi. Betul. Itu yang Jadi kalau nggak kita boleh, sudah Ustaz, ya. berikhtiar, terus kok belum mencapai hasil, ya sudah dipasrahkan sama Allah. Gitu. Jadi tetap wajib manusia itu adalah wajib, tugasnya adalah ikhtiar, mencari kesempurnaan, mencari kebaikan, mencari rezeki adalah bagian ibadah. Tapi jangan terlalu dipikir nanti kalau udah ikhtiar kok nggak belum hasilnya nggak sesuai harapan, ya bersabar. Masya Allah. Oke. Gitu. Itu masih 2 organ, Ustaz. Oke. Nanti kita sambung Oke. setelah jeda. Nah, Mitra Muslim, nanti kita lanjutkan. Silakan bisa ngobrol dengan Ustadz atau juga konsultasi boleh. Ada banyak komentar. Bu Yati, terima kasih. Bunda Afia Salama, Adi Ami Putri, Mbak Kartika, Bu Leni, kemudian Bu Yulia, Purwandari, Pak Andang, dan Mitra Muslim yang ingin konsultasi nanti bisa di 0315624555. Bukan hanya tentang jam kerja tubuh Mitra Muslim, tapi konsultasi tentang Tibu Nabawi. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim, belanja berkah untuk media dakwah. Toko Suara Muslim, belanja berkah untuk media dakwah. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Mitra Muslim, pelatihan terapi sholat bahagia PTSB bersama Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG, penulis buku bestseller 60 menit terapi sholat bahagia dan juga narasumber di Radio Suara Muslim kembali hadir ya.
Ahad 28 September di Hotel Regantris, Jalan Dr. Sutomo nomor 79 sampai 81 Surabaya. Anda bisa manfaatkan momen Jumat berkah hari ini, Mitra Muslim, sampai tanda waktu 2359 nanti dengan hanya Rp300.000 saja. Anda akan mendapatkan tutorial, praktik langsung, buku panduan, ada juga sertifikat PTSB, grup WA alumni, konsultasi pribadi makan siang dan cafe break, dan juga akan mendapatkan pemeriksaan gula darah, tensi dan obat secara konsultasi dokter umum secara gratis. Tunggu apa lagi Mitra Muslim? Segera daftarkan diri Anda di 0812 3236 0449. PTSB spesial Maulid Nabi angkatan 188 dipersembahkan oleh Radio Suara Muslim dan Kun Yakuta. Anda sedang mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Majelis Ilmu malam hari ini Mitra Muslim bersama Ustadz Ahmad Nidom, founder Tibun Nabawi Holistic Care, dan saya Dani Rahmati, Mitra Muslim. Silakan bisa sambung, kita masih ngobrol jam kerja organ tubuh. Ada 2 tadi yang sudah disebutkan, bisa sambil ngobrol, bisa sambil konsultasi di 0315524555. Sambil ada pertanyaan Ustadz ya? Nggak apa-apa. Ada penelpon yang sudah nunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Istiharoh. Alhamdulillah. Silakan, Ibu. Mau tanya Pak Ustadz. Kalau seumpama minum itu satu gelas yang besar itu gak kuat Pak Ustadz. Jadi gelas yang kopi itu apa itu boleh, tapi bolak-balik kalau minum air nggih, Bu nggih? Air putih. Cuma kalau yang gelas yang es itu loh Mas, kan agak besar itu kan nggak kuat Ibu segitu. Kalau gelas kopi insya Allah kuat. Tapi nggak apa namanya nggak selalu sebelum sholat. Pokoknya kalau siang itu masuk rumah kalau lihat itu air minum begitu. Nanti habis tandang gawe minum lagi, bolak-balik minum lagi, apa itu boleh. Terus yang kedua, kalau air kelapa itu kalau beli di pasar kan ibu juga beli ya, itu tak minum juga nggak habis, taruh di freezer. Nanti siang-siang apa agak sore diminum lagi, tapi ademin dulu, di esnya biar hilang dulu, apa boleh. Tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Istiqaroh. Jadi yang saya sampaikan tadi itu adalah teknik supaya aman, supaya istilahnya kalau minumnya secara dicicil ya istilahnya. Dicicil supaya kita itu tidak langsung diglogok, juga menghindari beser. Tapi nanti teknis pelaksananya di kehidupan sehari-hari tergantung monggo, terserah dari masing-masing. Yang jelas kan tiap orang kan beda-beda, apalagi kalau memang orang-orang yang kerjanya kayak ini nggih, mohon maaf yang kayak yang kerja di bangunan, yang kayak di kerja di lapangan itu, itu tingkat minumnya itu beda lagi sudah, nggak cuma 2 liter 2 liter lah. Iya, jadi makanya itu kan yang saya sampaikan itu adalah untuk orang-orang yang duduk manis di rumah, duduk manis di kantor. Yang itu yang kadang-kadang kalau dulu sudah di kantor itu kena AC nggak kerasa, nggak rasa minum, nggak haus, padahal itu kita tetap butuh. Jadi kalau di kantor itu malah minumnya malah bukan air lagi, malah minuman yang berenergi, yang itu yang merusak ginjal. Makanya banyak orang sekarang gagal ginjal itu karena apa? Salah satunya tidak mau minum air yang dibutuhkan oleh ginjal, malah minumnya minuman yang berenergi yang merusak ginjal. Itu. Jadi untuk teknisnya Bu, monggo terserah. Jadi yang jenengan yang enak gimana, yang saya ajarkan itu adalah teknik yang paling gampang, yang intinya supaya kita pertama untuk mengingatkan kita sholat, selain sholat waktu 5 waktu. Yang kedua juga untuk menghindari kita beser dan sebagainya itu. Itu yang teknik paling. Tapi kalau tekniknya di jenengan ada teknik yang lain, monggo enggak apa-apa. Tapi intinya sebisa mungkin kalau bisa jam 7 malam sudah berhenti minum. Baik. Makasih Bu Istiharoh. Penelpon berikutnya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mariam, ini jarang berjumpa kita Ibu ya, dari Jember ya. Sehat Ibu Mariam? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Ibu, makasih doanya. Alhamdulillah sehat. Oke. Iya. Begini pertanyaan saya Ustadz. Ke atas jam 7 itu alhamdulillah. Jangan makan kan ya Ustadz. Jangan berhenti ya. Misalnya artinya nggak boleh makan cemilan, itu nggak boleh ya. Boleh Ya. Bu, boleh Oh Bu. ya. Ya kan sehat itu pilihan Ibu. Ya, pilihan Ustadz. Ya. Ya. Nah, ini yang kedua. Kalau kan minum air per hari harus 2 liter ya. Kalau misalnya puasa, misalnya ada orang puasa, itu kalau minumnya itu gimana kalau pas malam hari itu? Tuh. Ya, itu pertanyaan saya Ustadz. Gimana? Ya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, di atas jam 7 Ustaz biasanya memang nggak makan tapi nyemil-nyemil gorengan sedikit-sedikit Ustaz, apakah Jadi boleh? gini Bu, jadi saya tidak pernah melarang karena saya cuma ngajari secara hidup yang sehat gimana. Jadi makanya kan gini ya, menjadi tua itu adalah pasti, menjadi bijak itu adalah pilihan, menjadi tua itu pasti, menjadi sehat itu adalah pilihan. Jadi pilihan kita. Jadi kalau ada orang-orang yang sakit ya karena pilihannya, gitu kan. Makanya sekarang kami di Tibu Nabawi adalah mengajari supaya gimana cara sehat tanpa perlu berobat, tanpa mengorbankan yang lainnya. Jadi ini adalah teknik-teknik pengobatan yang paling istilahnya murah meriah yang perlu yang harus kita lakukan hari ini supaya sehat. Jadi kalau misalkan di atas jam, jadi gini kalau di atas jam 7 malam boleh, monggo enggak apa-apa. Kalau kalau saran kami sebaiknya kasih waktu jeda 2 jam 3 jam sebelum tidur itu tubuh itu untuk berhenti produksi. Jangan dipakai untuk berproduksi terus, makan terus, minum terus. Jadi situ yang jadi masalah adalah kebanyakan makan, kebanyakan minum, tidak gerak. Yaitu terjadi penyumpukan, kolesterol macam-macam itu. Itu yang masalahnya seperti itu. Jadi kalau itu dilakukan terus-menerus efeknya banyak. Kolesterolnya nanti tinggi, juga nanti pankreasnya juga rusak. Jadi kalau pankreas rusak nanti malah adalah kadar gulanya tinggi. Makanya kan pada podcast yang sebelumnya itu adalah diabetes itu adalah ibu dari segala penyakit. Jadi kalau kita tidak bisa mengontrol kadar gula dalam darah kita, maka itu akan komplikasi atau kalau bahasa Jawanya merantak kemana-mana. Sebenarnya gampang susah. Gampang kalau kita mau melakukan, susah kalau kita tidak mau melakukan. Itu aja kan. Jadi tergantung niat. Makanya kan tadi sehat itu adalah pilihan. Jadi kalau kita sehat ya sudah, organ-organ tubuh itu kita jalankan sebagaimana mestinya. Makanya kan yang saya sampaikan tadi itu biasanya orang-orang sakit sekarang itu karena melawan kodrat. Seharusnya pagi itu untuk kerja, malam untuk istirahat. Karena nggak tahu ilmunya, di 24 jam dipakai kerja terus, gitu kan. Jadi ada waktunya tubuh kita harus istirahat. Jika kita terlalu berlebih memaksa tubuh kita, jadilah sakit. Itu. Jadi kalau sudah tahu ilmunya, ya sudah. Kalau sehat dilaksanakan aja. Jadi nggak perlu. Ini gimana Ustadz? Aduh, kalau udah gini-gini ya itu pilihan. Jadi makanya saya bilang sehat itu adalah pilihan. Monggo. Jadi kalau sudah tahu ilmunya, tapi prakteknya kok ada yang masih melanggar ya enggak apa-apa. Monggo terserah itunya gitu nggih. Tapi resiko nanti ditanggung sendiri gitu. Kalau sekali-kali enggak apa-apa, tapi kalau itu dilakukan berkali-kali dan menjadi habit menjadi kebiasaan, itu adalah nanti merusak yang lainnya. Betul nggih. Yang susah ini Ustaz yang masih usia muda, kadang kan makan malam itu belum ada efek secara langsung Ustaz ya. Tapi kalau misalkan sudah usia 30, 40 tahun itu baru efeknya kerasa. Betul. Ustaz tadi menyarankan ya penting banget sebenarnya Ustaz. Jadi kalau udah usia 40 itu kerasa, 50 tambah remuk. Makanya sekarang yang usia 50 coba dirasakan, apakah penyakitnya tambah renan, apa tambah berat? Tambah berat. Jadi di situ, makanya yang sekarang Bapak Ibu mitra muslim yang sekarang sakit usianya tambah yang di atas 50, kira-kira tambah remuk apa tambah sehat? Kebanyakan tambah remuk. Karena apa? Organ tubuh kita sudah mulai melemah. Kita melanggar aturan-aturan jam organ tubuh, yang terjadi adalah organnya rusak.
tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi makanya pada podcast-podcast yang sebelumnya sudah pernah saya singgung ya. Jadi kalau Bapak Ibu sering nyeri di persendian, asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, tekanan darah tinggi, ginjalnya sudah mulai rusak. Jadi kalau sudah yang ginjalnya rusak, jadi yang diobati apanya? Asam uratnya kah? Kolesterolnya kah? Atau ginjalnya? Jadi di Tibun Nabawi kita mengobati penyebab penyakit, bukan penyakitnya. Jadi makanya banyak yang sekarang orang itu kalau yang sakit asam uratnya yang diobati. Biasanya obat-obatan dipakai adalah obat anti nyeri. Dan itu makanya kan pada podcast sebelumnya saya sering singgung obat nyeri apakah boleh diminum? Boleh pada saat dibutuhkan. Tapi yang terpenting adalah penyebab dari sakitnya itu diperbaiki. Apakah bisa? Insya Allah bisa kalau kita ada niat. Dan Allah sudah bersabda juga di Rasulullah juga bersabda bahwa semua penyakit ada obatnya. Dan obatnya ada di mana? Di sekeliling kita. Ya. Dan Rasulullah pernah sabda, semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua. Jadi kalau udah tua itu pasti. Jadi jangan, makanya kan gini, sudah tua tapi perilakunya tidak berubah. Itu kan jadi masalah. Betul. Jadi sudah tua, makan umur 20 makan 2 piring. Umur tua masih 2 piring ya itu kan. Baik. Penelpon berikutnya Ustadz yang sudah menunggu. Baik, terputus dan Mitra Muslim WA juga bisa ya, nanti di 0855 3938, termasuk tadi ada yang ingin konsultasi dan juga nyambung pada sesi berikutnya. Kita jeda dulu Ustadz, nanti kita sambung setelah jeda pariwara berikut ini. Kami akan segera kembali. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim, belanja berkah untuk media dakwah. Toko Suara Muslim, belanja berkah untuk media dakwah. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan.
Majelis Ilmu. Majelis Ilmu Mitra Muslim malam ini masih bersama Ustadz Ahmad Idham, founder Tibun Nabawi Holistic Care, dan saya Denny Rahmati. Terima kasih sapaan-sapaan dari Mitra Muslim malam hari ini. Pak Andang, Pak Yulia, Kak Miftahul Jannah, ada Ibu Dewi Fadilah ya, terima kasih. Pak Sugiyanta, Bu Ainur, kemudian Bu Majid dari Gresik, Mbak Kartika, Ibu Din dari Suara Muslim Batu, ada Pak Khirian Kalimantan Timur, Bu Yayuk dari Bali, dan Mitra Muslim dimanapun saja berada. Kita sambung penelpon nunggu, Ustaz. Assalamualaikum. Oh, inggih, matur sembah. Iya, Bu Majid, silakan Ibu. Matur sembah nuwun, Bapak Ustadz Ridhom pakar Tibun Nabawi Kak. Ustadz Dani. Gini Ustadz, dalam badhe mbuh kemawon resep-resep kula sampun dalang gatosaken nomor tunggal meskipun sabiji sahra saling sedekah. Meskipun terbata-bata faedah maritu bahwa yasmin kuwal liladina wa sifaun. Di bahwa Al-Quran itu penyembuh fisik dan psikis. Nomor 1 tadi sedekah meskipun sabiji sahra sering ya. Terus nomor 3 ini Ustadz. Jangan punya penyakit aid. A priori iri dengki, insya Allah sehat. Mbak pilih ngaten Ustaz. Mohon maaf kalau salah kata. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan beliau Ustaz. Sedekah, sedikit. Iya, boleh. Nanti kita bahas lagi sampai ke tema sana insya Allah. Iya, itu nanti ke sana Ibu, nanti sabar mau. Jadi yang pernah saya singgung sebelumnya 88% penyakit karena faktor pikiran. Itu ada hubungannya semua, Bu. Nanti kalau kita di Tibun Nabawi itu diajari juga. Jadi untuk melihat penyakit itu lihatlah karakter pasien atau sebaliknya untuk melihat karakter pasien lihat ya penyakitnya. Jadi ketahuan semua. Jadi penyakit pasien itu berbanding lurus dengan sifatnya. Gitu Ustaz. Jadi kelihatan semua. Jadi jadi makanya yang sakit ini karakternya gini. Makanya kan kalau yang sering saya ini ya kalau berhubungan dengan karakter itu kembali lagi makanya sering saya sebutnya bahwa yang bisa menyembuhkan siapa? Allah. Yang kedua adalah pasien sendiri. Jadi makanya kalau pasiennya tidak merubah perilakunya, karakternya ya susah diobati gitu kan. Makanya kan kalau yang saya kebetulan saya orang Jawa yang saya memakai menyatir dari pesan dari mbah-mbah saya itu bahwa nek watu iso diobati, nek watak digawa mati. Nah, jadi itu dalam banget. Jadi kalau kita berhubungan dengan penyakit aja insya Allah bisa diobati. Tapi kalau berhubungan dengan karakter, nah itu yang susah. Nah, itu kembali lagi kalau kita mau sembuh dirubah karakternya. Karena 88% penyakit karena faktor pikiran. Jadi jangan menyepelekan was-was, cemas, stres. Ya, itu penyakit sebenarnya. Itu nanti akan menimbulkan merangsang timbulnya namanya hormon kortisol. Kortisol itu adalah hormon yang letaknya di atasnya ginjal yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal, dilepaskan pada saat kita stres, ada pada saat kadar gula kita rendah. Jadi pada saat kita stres berlebihan, kortisolnya naik, tekanan darah naik, akhirnya semua jadi berubah organ tubuh kita, penyakitnya macam-macam. Jadi di situ, makanya dinamakan 88% penyakit karena faktor pikiran benar leres. Itu, Bu. Nanti kita akan bahas pada yang sesi yang akan datang lagi. Ada sesi khususnya nanti Ibu Majid dari Gresik. Lanjut Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Ibu atau Bapak ini? Oke, baik. Nanti bisa sambung lagi Mitra Muslim ya, 0315624555. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ibu Samirah dari Gresik ini. Alhamdulillah. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Mas Ferry ya Mas. Temannya Ferry Bu, Dani. Oh Mas Dani. Sehat Mas. Alhamdulillah sehat Bu Samira, panjenengan juga. Ustaz saya mau tanya. Silakan Ibu. Saya ini kan tiap hari minum jamu Ustaz. Pagi sama sore mau tidur. Nah, terus minumnya itu mau tidur entah pukul 9, entah pukul 9:30 masih baru minum, apakah bermasalah Ustaz? Iya. Boleh tahu jamunya apa Ibu? Jamu apa Ibu? Jamunya itu ya Ustaz, mohon maaf ya. Ada kunyit, terus ada jahe, ada lengkuas, ada serai. Terus nanti ada timpangnya Ustaz. Ada
batu soda, ada apulaga, ada cengkeh, ada lada hitam, itu Ustaz. Bagaimana itu salah apa? Tidak apa-apa Ibu. Pokoknya kan jangan berlebih mawon gitu. Tapi kalau misalkan ada efek sampingnya, misalkan habis minum itu kok tambah beser ya jam minumnya dirubah. Enggak Ustaz, kalau habis minum jam malah enggak bisa sama sekali kalau malam. Enggak ya, berarti kalau enggak ada efek sampingnya berarti diterusin enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada efek sampingnya, beser dan sebagainya, berarti jam minumnya dirubah. Oh iya. Gitu Mawon. Sudah agak lama tadi minum jamu itu ada 4 bulan sudah berturut-turut. Enggak apa-apa, dilanjutin Mawon. Itu saja Bu Samira? Ya. Itu saja pertanyaannya atau ada lagi? Tapi enggak masalah Ustaz. Enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak apa-apa Ibu. Terus kalau paginya itu habis jamaah subuh itu langsung minum jamu, langsung ngaji gitu Ustaz. Baik, Terus makanya itu Ustaz, ada makannya sedikit. Terus makanya itu kalau habis mahar kan enggak sempat Ustaz. Nanti bagaimana ya Pak? Ngerebus air buat minum, nanti keburu ada, terus sama Aisyah, terus makanya itu pasti habis itu Ustaz, sama Aisyah ya. Ya, apakah bermasalah Ustaz? Oke. Sampun Ibu? Ya, sampun Ustaz. Terima kasih Bu Samira. Ya, mohon maaf ya Ustaz, sama-sama. Mas Dani, semoga Mas Dani sama Ustaz Job semoga selalu sehat. Dengan juga sehat, dohir dan batin. Semoga dipanjangkan umurnya, dilancarkan. Amin. Kayak air zam Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Yang hati-hati ya Ustaz kalau pulang ya Ustaz. Ibu juga nggih. Sampai di rumah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, jamu Ustaz yang diminum tadi. Diminum enggak apa-apa sebenarnya. Pokoknya yang penting kalau diminum malam, misalkan minumnya kan beleng satu ini ya, mungkin sekitar 100 cc-an ya, enggak apa-apa. Yang penting kalau misalkan ada efek sampingnya itu misalkan beser atau sebagainya, jam minumnya dirubah aja. Digeser mawon jam minumnya. Kalau ini Ustaz, usia-usia lansia biasanya makannya kan cenderung agak menurun Ustaz. Betul. Nah, tadi makannya habis setelah sholat isya bagaimana? Tidak apa-apa sebenarnya gini kalau makanan nanti kan kalau memang sudah makanya kan gini, kalau walaupun sudah tua tapi kalau gemuk kan juga ada mempengaruhi penyakit juga kan. Makanya kan kalau misalkan berat tubuhnya ideal ya sesuai BMI body mass index itu ya tidak apa-apa, tidak masalah. Yang menjadi masalah sudah gemuk makan lagi ya. Akibatnya adalah tandanya nanti BMI kalau sudah masuk di atas indeksnya di atas 30 obesitas itu nanti penyakitnya ya kemana-mana kan gitu kan. Karena kalau orang gemuk sekarang itu bukan tanda kemakmuran tapi tanda penyakit. Iya. Baik, gemuk bukan tanda kemakmuran ya. Baik, makasih Ibu Samira, semoga juga sehat walafiat selalu Ibu ya. Jamunya monggo dilanjutkan. 0315445555 termasuk juga Mitra Muslim juga ada yang dari WA. Salah satu kita bacakan Ustaz. Apakah ada tips untuk menjadi tubuh bisa menjadi langsing dan sehat Ustaz? Nomornya berapa ini? Nah ini nggak disebutkan. Jadi kalau kepengen langsing, herbalnya diminum adalah cuka lemon. Nah, terus usahakan olahraga, minimal kalau kita ikut aturan, jadi kalau kita kerja sehari 8 jam atau seminggu 40 jam, maka idealnya sehari itu olahraganya 30 menit. Jadi supaya olahraganya itu dapat sehat juga dapat dapat pahala, usahakan subuhan ke masjid. Nah itu jadi dapat 2 sehat, dapat sehatnya iya, dapat pahalanya iya ke masjid jalan kaki. Itu buat juga bagus buat orang-orang yang sudah sepuh-sepuh sudah mulai kakinya sudah mulai pengeroposan, sakit-sakitan, ayo dilatih kakinya tetap jalan. Jadi kalau sakit kakinya itu bukan berarti malah dipakai duduk manis, itu malah susah digerakkan itu nanti. Jadi tetap tubuh kita harus digerakkan dalam keadaan apapun. Jadi kalau masalah nggak digerakkan tambah nanti parah, malah nggak bisa digerakkan sama sekali gitu. Terus selanjutnya jaga pola makan, pola makannya diusahakan kalau bisa sesuai BMI body mass index itu. Nanti cara menghitungnya adalah
tinggi berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Nanti ketemunya berapa? Kalau di bawah 18 itu kurus, 18 sampai 24,9 ketemunya normal, 25 sampai 30 itu adalah overweight, kelebihan berat badan, di atas 30 sampai 40 itu adalah obesitas, di atas 40 parah. Jadi usahakan juga maksimal jam 7 malam berhenti makan. Baik. Terus makan yang sehat, kemarin sebelumnya sudah sebut kayak ini saya share Jadi pola makan yang sehat adalah 50% sayur plus buah. Terus 25% adalah lauk pauk, terus 25% adalah karbo. Karbo tidak harus nasi, bisa kentang, bisa umbi-umbian. Kenapa kita sarankan 50% sayur plus buah? Karena itu mengandung karotenoid. Karotenoid adalah yang dibutuhkan sel tubuh kita. Baik. Kita lanjut Ustadz sebelum ke 031. Ini Bu Watini dari tadi yang ingin sambung. Bu Watini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Ibu ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat insya Allah Ibu. Selamat ya umrah nak ya. Terima kasih Ibu. Semoga panjenengan juga sehat, selalu berkah insya Allah. Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya. Saya ini punya penyakit lambung sudah berapa tahun Pak Ustaz. Terus saya ini tiap hari obat Parasidin itu Pak Ustaz. Kalau nggak minum sesak Pak Ustaz, nggak bisa jalan dari kamar ke kamar mandi aja nggak bisa Pak Ustaz. Terus tantangan itu makannya kok semua ditantangi nggak boleh dimakan Pak Ustaz. Jadi saya ini ya nurut dokter tuh Pak Ustaz. Kata dokter nggak boleh makan ini, ya saya nggak makan. Kalau makan itu sayurnya cuma sop, kentang sama wortel. Kalau makanan camilan itu pisang kepok direbus terus kates. Makan nasi cuma gitu aja Pak Ustaz. Terus saya ini nggak boleh makan segala pun Pak Ustaz. Saya ini kalau ke musola kalau nggak obat malam itu nggak bisa jalan Pak Ustaz. Tolong saya minta penjelasan. Sebentar Bu Watini, mungkin ada pertanyaan dari Ustadz. Usianya berapa? Usianya Bu Watini panjenengan? Usianya saya 66 Pak Ustaz. 6. Sakit lambungnya udah berapa lama Ibu? Apa nak? Sakit lambungnya sudah berapa lama Ibu Watini? Berapa tahun? Berapa tahun? Boleh tahu yang dipikir apa Ibu? Yang dipikir Ibu? Yang dipikir pertama anak Pak. Anak Ustaz. Iya, Masya Allah. Nggak ada lagi cuma anak. Ibu. Kalau sudah anaknya besar, anaknya jangan dipikirkan lagi, didoain aja sudah sampun. Jadi penyakit saya ini jadi penyakit lambung itu karena banyak disebabkan karena faktor pikiran, was-was, cemas, khawatir dan sebagainya. Itu penyebabnya itu Bu. Jadi selama Ibu itu cuma pikirannya masih belum tenang, masih was-was, cemas, itu akan selalu kambuh Bu. Itu jadi makanya kan jadi yang harus dilakukan apa? Relax, banyak istighfar, banyak bersyukur. Jadi kalau anak-anak sudah besar, sudah jangan dipikirkan lagi. Yang dipikirkan adalah urusan akhirat. Jadi kalau sudah apalagi sudah menikah sudah kita doain aja. Jadi tugas kita itu setelah anak-anak dewasa itu makanya kalau jenengan perhatikan kalau ada yang di Departemen Pendidikan Kesehatan Pendidikan P dan K itu kan ada falsafah yang bagus tuturi handayan itu Jadi pada saat saya ngutip ini
ing ngarsa sung tulodo, ing madya mbangun karso, tuturi handayani. Pada saat anak-anak kecil kita memberikan contoh di depan. Kita di depan, Bu. Itu sampai umur akhir balik. Pada saat pubertas, masa pubertas itu, pada saat pubertas itu, masa akhir balik itu, posisi kita jangan di depan lagi, tapi nyamping. Kita memberikan semangat pada anak-anak. Begitu juga tuturi handayani. Pada saat anak-anak udah besar, tugas kita bukan lagi di samping, tapi di belakang, memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan doa. Jadi tugas kita selesainya di situ, apalagi kalau sudah menikah. Jadi kalau sudah menikah itu tanggung jawabnya pada pasangan masing-masing. Tugas kita adalah orang tua mengingatkan sama mendoakan aja. Jadi jangan dipikirkan terus. Kalau dipikirkan terus, jenengan nanti tidak sehat. Tidak sehat, nanti ibadahnya jadi berantakan karena sakit, memikirkan sakitnya terus. Yang harus dilakukan apa? Relax, nyantai, banyak istighfar, pasrah sama Allah. Gitu aja. Oke. Sampun buat ini. Istighfar itu Ustaz. Oke. Istighfar. Saya ini lambung ini mulai anak saya masih kecil-kecil Pak Ustaz. Sekarang udah cucunya udah 5 Pak Ustaz. Sekarang berarti cucunya yang dipikirkan juga. Ya. Nanti punya cicitnya dipikirkan lagi. Mau punya cicit ini Pak Ustaz. Alhamdulillah. Sudah Ibu. Jadi tugas Ibu sampai anak aja. Anak sudah menikah. Tugas Ibu adalah berhenti untuk memikirkan anak. Udah biarkan anak mandiri. Tugas kita mendoakan sama memberikan nasihat aja. Jadi anak nanti gimana? Kalau anaknya itu udah kerjanya udah usaha. Baik. Punya usaha semua. Ibu buat ini sampun nggih. Nanti dijawab Ustaz di Nak Dani terima kasih. Ya. Maaf Ustaz ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mikir tadi Ustaz sarannya. Jadi makanya kalau yang asam lambung banyak, makanya saya jadi bilang Bapak setelah Covid kemarin itu banyak, apalagi sekarang ekonomi gandeng kita nggak baik-baik aja itu orang sakit lambung itu banyak banget. Jadi Bapak Ibu yang kena sekarang sakit lambung, ayo relax, banyak beristighfar, banyak bersyukur, relaxkan pikiran kita, nyantaikan pikiran kita, pasrah sama Allah, karena semua adalah ketetapan Allah. Jadi apa yang perlu kita pikirkan, tapi jangan terlalu memikir lebih-lebih. Jadi kalau kita memikir lebih, lambungnya naik. Jadi nanti asam lambung naik, kena jantungnya naik lagi, kena di tenggorokan GERD, naik lagi ke kepala, namanya vertigo. Jadi itu nanti nyambung terus. Biasanya kalau sudah sampai tukak lambung itu, sampai lambungnya itu bisa jadi sebabnya karena kebanyakan minum obat. Itu jadi kalau kebanyakan minum obat ya itu efeknya, lambungnya luka. Yang harus dilakukan apa? Yang pertama kita harus relax. Terus nanti pada kesempatan ini juga jadi bagi mitra muslim yang kepingin membuat ada obatnya, ada namanya madu lambung atau madu hijau. Kami memberikan pelatihan pada insya Allah mulai tanggal 11 kita memberikan workshop untuk membuat beberapa macam aneka obat-obatan herbal. Monggo kalau yang berminat bisa ikut pada workshop tersebut. Ada jadwal workshopnya mitra muslim itu di setiap hari Sabtu Ustaz. Setiap Sabtu nanti bisa hadir atau juga bisa online. Nah, bagi yang mitra muslim berminat nanti itu bisa langsung saja kita kirimkan jadwalnya. Pendaftarannya ada Ustaz nanti jadi pendaftaran langsung ke 087756993337 Jadi ini kebetulan kami tiap hari Sabtu itu memberikan pelatihan membuat produk herbal Jadi produk ini bukan untuk uji coba lagi karena sudah diuji coba sama teman-teman herbal. Jadi bukan untuk coba-coba lagi. Insya Allah apa yang kami nanti workshopkan itu adalah insya Allah sudah teruji. Jadi tiap hari Sabtu itu ada 2 kali session. Yang pagi itu adalah jam 9 sampai jam 11 itu adalah workshop secara offline tatap muka. Nanti bisa langsung ke Dharma Permai. Kalau yang sore yang luar kota mungkin sibuk atau sebagainya bisa pakai workshopnya pakai Zoom. Jam 4 sore sampai jam 5 sore. Nanti ada rekamannya juga kalau yang nggak sempat untuk mengikutinya. Jadi itu kita mulai dari ini prosesnya sampai Januari, mulai Oktober sampai Januari tiap
hari Sabtu sekali tiap hari Sabtu kita membuat produk-produk lain, ada madu jantung, madu lambung, ada madu bajaka untuk asam untuk yang sakit kanker dan sebagainya, ada juga untuk yang ini yang stroke juga, ada stroke juga, stroke itu pada bulan Desember nanti, ada obat tetes mata, obat anti, ada juga apel, cara membuat apel juga ada semua. Baik, nanti selengkapnya Mitra Muslim kita akan kirimkan jadwalnya dari Ustadz Ahmad Nidom ya, kelas herbal online. Nanti bisa kalau berminat bisa nanti WA di 0855 3938. Satu pertanyaan lagi terakhir mungkin sekaligus closing Ustadz. Jadi Bu Nurul di Tambak Sari sebenarnya ada banyak pertanyaan, nanti bisa tanya langsung ke Ustadz untuk nyambungnya ke Tibu Nabawi Holistic Care. Jadi anak tidak suka buah dari kecil, selalu dari usia 1 sampai 3 tahun itu makan buah Ustadz. Nah sekarang hanya mau pisang, itu pun harus digoreng. Usianya sampai sekarang 20 tahun Ustadz. Nah ini Ustadz ya, apa ada obatnya Ustadz atau ada herbal? Jadi umurnya tadi umurnya 20 tahun tapi dari usia 1 sampai 3 tahun itu sukanya makan buah Ustadz. Tidak suka buah, mohon maaf. Tapi sampai sekarang itu suka pisang tapi pisangnya harus dibakar atau digoreng. Oh gitu. Oke, sayuran suka nggak? Nggak suka karena 2 sampai 3 hari baru bisa BAB Ustadz. Oh gitu, enggak. Jadi kalau biasanya kekurangan serat itu efeknya adalah tidak bisa BAB. Jadi kalau bagaimana mensiasatinya, cara mensiasatinya adalah dicampurkan pada makanan yang dia disukai. Jadi bisa dalam bentuk nanti dicampurkan ke telur, dicampurkan ke dadar jagung dan sebagainya. Jadi buah-buahan tadi itu istilahnya di blender atau apapun dicampurkan pada makanan-makanan yang disukai untuk memberikan serat pada makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Itu. Terus kalau misalkan susah cara tekniknya bisa ini Bu, bisa dipengaruhi dengan cara ini ya, pada saat mempengaruhi alam bawah sadar pada saat Ananda tidur dibisikin itu pada saat antara tidur pada tidur pertama kali pules gitu itu langsung dibisikin di kupingnya, besok makan sayur gitu. Jadi itu cara mempengaruhinya. Untuk mempengaruhi alam bawah sadarnya supaya yang bersangkutan bisa mau makan makanan yang berserat baik. Mohon maaf ya Mitra Muslim, ini banyak Ustadz pertanyaannya nggak bisa kita bahas. Tema pun juga tadi belum tuntas sebenarnya. Belum tuntas, banyak ya. Tapi insya Allah kita akan jawab Mitra Muslim di setiap hari Jumat ya, pada sholat isya jam 7 sampai jam 8 bersama Ustadz Ahmad Nidom, founder Tibu Nabawi Holistic Care. Jadi bisa dibunderi acaranya di setiap hari Jumat Mitra Muslim. Terakhir Ustadz sebagai closing statement. Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah, jadi pada dasarnya tubuh kita itu punya jam kerja Jadi dari yang saya sampaikan tadi tolong diperhatikan. Jadi penyakit itu tidak terjadi secara kalau bahasanya ujuk-ujuk. Insya Allah kalau kita mengikuti jam kerja organ tubuh, insya Allah kita sehat. Yang jadi masalah adalah apakah kita mau berubah apa enggak. Jadi sehat itu adalah pilihan. Jadi tua itu adalah pasti, sehat itu adalah pilihan. Jadi kalau jangan kami sehat, udah ikutin aja jam kerja organ tubuh, ikutin dari sunnah-sunnah Rasulullah, insya Allah akan sehat dengan sendirinya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Ahmad Nidom, semoga sehat selalu Ustadz, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada Jumat yang akan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama founder Tibu Nabawi Holistic Care, Mitra Muslim, bisa dikunjungi Instagramnya, banyak jadwal juga yang available, tentunya bisa WA dan konsultasi langsung di Tibu Nabawi Holistic Care. Dan untuk jadwal pembuatan obat herbal, nanti kami akan kirimkan, Mitra Muslim bisa offline ataupun juga online ya. Saya Denny Rahmati, mohon pamit dulu diri dari ruang dengar Anda. Malam hari ini yang bertugas ada Azhar dan juga rekan siapa? Ahsan ya. Oke, dan kami mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.